Salam ibu-ibu di rumah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Putu. Pada kesempatan konten saya hari ini, saya ingin membahas tentang kehamilan yang tidak diinginkan, yang nanti saya kaitkan dengan abortus yang menurut saya ilegal atau yang kami kenal dengan abortus provocatus criminalis. Dalam jangka waktu 1-2 bulan terakhir ini, saya menemukan beberapa pasien yang datang memeriksakan diri ke praktekan saya, baik rumah sakit maupun praktekan swasta saya, dengan berbagai macam alasan meminta untuk mengakhiri kehamilannya. Ya, ini kita kenal dengan kehamilan tidak diinginkan atau KTD. Berbagai alasan yang dikemukakan mengenai alasan untuk menggugurkan kandungannya. Pertama, pada adik-adik kita yang masih usia remaja mungkin mengalami KTD, kehamilan yang tidak diinginkan, mungkin merasa belum siap untuk menikah atau belum siap untuk hamil karena masih memikirkan tentang pendidikannya. Yang kedua, pada ibu-ibu yang paling sering adalah karena unmet need. Unmet need itu istilahnya seorang ibu yang pada usia reproduksi yang dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun tidak menginginkan terjadinya kehamilan, tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini kita kenal dengan nama unmet need. Ya, jadi seorang ibu yang unmet need tidak menginginkan kehamilan dahulu dalam jangka waktu kemungkinan kurang lebih 2 tahun, tapi dia tidak mau menggunakan alat kontrasepsi, namun terjadilah kehamilan. Datang ke praktekan dokter biasanya dengan alasan kebobolan. Ya, ini paling sering sekali alasan ini digunakan, belum siap untuk hamil kembali karena anak yang dilahirkan sebelumnya masih kecil, masih menyusui, ataupun faktor ekonomi kemungkinan. Namun dalam jangka waktu tersebut seorang ibu ini tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ini juga salah satu alasan biasanya. Atau alasan lain, ya mungkin yang lagi terkenal sekarang adanya pelakor atau apalah istilahnya itu, yang mungkin kemudian dari hubungan gelapnya tersebut mengalami kehamilan dengan alasan sebelumnya melakukan hubungan seksual dengan suka sama suka, namun begitu terjadi kehamilan disarankan untuk digugurkan. Nah, kebanyakan mereka ini berpikiran pintas, jalan pintas sebelumnya, ya. Jadi memberi obat yang dikatakan bisa menyebabkan kehamilannya ini luruh, baik secara online maupun dari person to person, membeli obat dengan harga yang tidak murah, ya, bisa harganya nyampe ratusan sampai jutaan satu tablet yang dikatakan untuk bisa menggugurkan kehamilannya. Ya, pembagian abortus sendiri ada abortus spontan dan abortus provocatus. Abortus spontan sendiri bisa terjadi antara 10-15% pada kehamilan yang normal. Abortus provocatus ada yang medisinalis, ada yang kriminalis, di mana abortus provocatus yang medisinalis bisa kita kerjakan pada kasus-kasus misalnya pada gangguan kesehatan ibu yang sangat mengancam nyawanya, kehamilan akibat pemerkosaan, atau dapat kita pastikan adanya cacat bawaan yang berat pada janin. Abortus provocatus yang kriminalis yang dilakukan tanpa indikasi yang jelas dan dilakukan tentunya pasti tidak safety. Ya, beberapa kasus saya temui kadang-kadang dia berobat ke dukun yang katanya bisa menggugurkan, atau dilakukan oleh tenaga medis yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah proses gimana proses kuret itu dilakukan. Ini dilakukan tentunya dengan prosedur yang benar. Nah, bagaimana jika hal seperti ini dilakukan pada prosedur yang tidak benar dan dipaksa dilakukan? Tentunya hal ini akan menyebabkan komplikasi pada ibu maupun kehamilannya nantinya. Dan obat-obatan seperti ini sangat gampang dicari di internet. Namun jika tidak dipergunakan oleh orang yang tepat, hati-hati, sangat-sangat berbahaya. Apa yang bisa terjadi? Yang kita takutkan adalah pendarahan yang banyak akibat tindakan yang ilegal ini. Pendarahan yang banyak yang tidak tertanggulangi, bisa sampai robekan di rahim yang bisa menyebabkan pendarahan itu sendiri, ataupun nantinya terjadi infeksi
infeksi rahim yang nanti merembet ke seluruh tubuh, yang ujung-ujungnya akibat dari pendarahan maupun infeksi ini akan menimbulkan kematian dari ibu itu sendiri. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti pada seorang wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jangan sampai akibat tindakan sembrono yang dilakukan ini dapat mengancam nyawa. Terutama pada adik-adik muda di rumah, ya lebih baik jaga diri baik-baik, ya jaga diri baik-baik dari pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Andaikan melakukan tindakan yang ilegal, yang seperti saya bilang tadi, selain risiko pendarahan, risiko infeksi, rembetannya nanti, andaikan pun selamat dari keadaan seperti itu, risiko infeksi ini bisa menjalar ke rahim, ke saluran telur maupun ke indung telurnya, yang nanti berakibat nantinya apa? Tidak bisa punya keturunan karena infeksi ke atas, yang menyebabkan salah satunya infertilitas nantinya. Seperti itu. Ingat, satu kali keguguran akan meningkatkan kembali keguguran-keguguran berikutnya pada kehamilan berikutnya, meningkatkan risikonya. Ini harus kita antisipasi, ya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Ya, seperti kita ketahui, kehamilan sendiri merupakan hal yang sangat kompleks. Selalu saya sampaikan ke pasien-pasien saya bahwa terjadinya kehamilan itu selain kompleks sudah sangat melewati seleksi alam menurut saya, ya. Bayangkan satu kali ejakulasi dari seorang laki-laki menyemprotkan jutaan sperma menuju ke mulut rahim, kemudian sperma itu berjalan ke atas menuju ke saluran telur untuk bertemu dengan indung telur, bertemu dengan sel telur yang matang dari seorang wanita yang mungkin terjadi pada saat masa subur. Nah, dari sekian juta itu, belum tentu satu sel telur pun bisa dibuahi oleh jutaan sperma itu. Dan jika sudah terjadi kehamilan, berarti sudah melalui proses yang sangat kompleks, di mana umumnya hanya ada satu sperma yang paling kuat atau yang paling baik yang akan membuahi sel telur tersebut, sehingga terjadilah kehamilan. Nah, kehamilan sendiri itu prosesnya sangat panjang, sangat kompleks, ya. Mulai dari awal dia setelah dibuahi menuju ke saluran telur, melewati saluran telur menuju ke dalam rahim, di mana itu merupakan kehamilan yang normal, dan bisa saja terjadi kehamilan tidak normal, misalnya dia posisinya tidak di dalam rahim, di luar rahim mungkin, atau di saluran telur, atau kehamilannya di dalam perut, itu kehamilan tidak normal, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini andai kan sudah terjadi kehamilan dan kehamilan dalam kandungan, dalam rahim, itu merupakan kehamilan normal. Nah, proses yang akan berjalan hingga cukup bulan itu prosesnya sangat panjang, ya, sangat kompleks. Jadi setiap kehamilan jangan hanya dipikir bisa hamil saja seperti itu, ya. Jadi diperlukan persiapan dari sebelum hamil, kemudian melalui kehamilan, dan kemudian persiapkan diri menjadi seorang ibu dan bapak yang baik. Jadi pesan terakhir saya mungkin anak-anak remaja, adik-adik kita yang remaja ataupun yang lainnya, ya, lakukanlah seks yang safe, ya, bagi saya. Jangan melakukan tindakan free sex yang berakibat kehamilan tidak diinginkan lagi. Atau pada ibu-ibu yang sudah menikah, yang sudah punya keturunan, yang belum ingin punya anak lagi, pilihlah salah satu metode kontrasepsi yang ada. Bisa suntik, bisa pil, bisa pemakaian implan, bisa pemakaian IUD atau spiral, atau yang sudah merasa sangat-sangat cukup dari keturunan yang dimiliki, bisa memilih metode kontrasepsi steril, baik bapaknya yang disteril yang namanya metode operatif pria atau vasektomi, ataupun ibunya yang kita kenal dengan nama metode kontrasepsi tubektomi. Itu bisa dipilih, sehingga yang kita harapkan adalah, yang kami harapkan sebagai tenaga medis adalah kehamilan yang diinginkan, kehamilan yang berjalan dengan baik, sehingga melahirkan generasi-generasi nanti yang berkualitas. Tentunya generasi berkualitas nanti akan dapat membantu negara untuk membuat negara kita lebih baik tentunya, ya. Kalau generasi tidak kita persiapkan dengan baik, tidak berkualitas, itu akan menjadikan beban bukan hanya bagi keluarganya, tapi juga bagi
negara nantinya. Demikian vlog saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, semoga bermanfaat. Ini sekedar curhatan saya menyingkapi beberapa kasus yang saya hadapi, terutama berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam vlog-vlog saya berikutnya. Salam.